Jemaat AFJF Sintang. Wah, hari ini kita ketemu lagi nih dalam online service gereja AFJF Sintang. Dan sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Nah, kembali saya ingatkan kalau persembahan dapat kita kumpulkan melalui e-care leader kita masing-masing, atau langsung kepada saudari Kendan, atau bisa juga melalui transfer bank dengan nomor rekening berikut ini. Sebentar lagi online service kita akan kita mulai. Pastikan kita semua mengikuti ibadah ini. Gak hanya sekedar menonton ya, tapi sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, God bless you all. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita yang luar biasa, saya percaya kembali kita boleh berjumpa dalam minggu ini dalam ibadah kita. Saya percaya setiap kita akan mengalami kuasa, kasih dan lawatan Tuhan Allah yang luar biasa. Karena terbukti, sungguh amat terbukti pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sampai hari ini, sampai pada pagi hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara bersama keluarga bisa beribadah di rumah dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang mengurapi kami. Tuhan, kehadiran-Mu kami datang membawa pujian penyembahan pada pagi hari ini. Lawatan Allah akan terjadi di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan akan mengalir dari surga turun dalam setiap kami. Jamahan Tuhan akan kami rasakan. Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bawa hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami bersukacita di dalam hadirat Tuhan, untuk kami mengalami kuasa kasih dan lawatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengalami daripada berkat Tuhan yang besar pada pagi hari ini. Ketika kami membuka hati kami, ketika kami membuka hidup kami, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Bagi-Mulah kemuliaan, kejayaan, kemasyuran dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan kita maha besar, amin. Tuhan kita raja di atas segala raja. Dia yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Pujian hanya bagi Allah kita dan raja kita. Yeay, amin. Tuhan raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan raja maha besar, amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia masuk bersama dan pujinya. Tuhan raja maha besar.
besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Berhadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Kaulah alasan kami untuk kami hidup ya Tuhan. Pengharapan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yesus. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secerca cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Yesus. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secerca cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan.
setiap nafasku ada dalam tanganmu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru, masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar, betapa besarkah Yesus, tiada terukir kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Setiap nafasku, setiap nafasku ada dalam tanganmu. Setiap nafasku, setiap nafasku ada dalam tanganmu. Oh.
Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam ibadah online gereja AEFJF Sintang. Senang bertemu Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan iman kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Greater blessing. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap orang yang mendengarkan hamba-Mu sungguh boleh dijamah oleh kuasa-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saya rindu membagikan suatu tema firman Tuhan pada saat ini dengan tema hidup adalah perjuangan. Puji Tuhan, dari 1 Timotius 4 ayat 10. Sekali lagi saya katakan, dari 1 Timotius 4 ayat 10. Sama-sama kita baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan sungguh boleh berbicara di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara, sewaktu saya merenungkan daripada firman Tuhan ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat ke-10, ini adalah merupakan surat dari Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Saya mulai merenungkan Bapak Ibu Saudara, saya mulai berpikir, ya, kenapa dalam nats ini ya Rasul Paulus begitu sangat menekankan kepada muridnya Timotius supaya tetap berjerih payah, tetap berjuang, ya, dan terus menaruh pengharapan kepada Allah yang merupakan juru selamat manusia. Nah, saya berpikir Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini Timotius ketika pelayanan mengikut gurunya Rasul Paulus, bukankah itu yang mereka lakukan? Bukankah senantiasa mereka selalu berjerih payah? Bukankah senantiasa mereka terus berjuang tanpa lelah, tanpa takut, dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan? Kenapa dia tulis ini kembali kepada muridnya ini? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di pasal 4 daripada 1 Timotius ini, itu perikopnya itu berjudul tugas Timotius dalam menghadapi pengajar yang sesat. Saya Bapak Ibu Saudara disadarkan pada suatu pengertian. Ternyata Bapak Ibu Saudara, firman itu harus senantiasa hidup dalam konteks apapun dalam kehidupan kita. Walaupun keseharian Timotius pelayanan dengan Rasul Paulus, karakter ini yang mereka lakukan, tetapi Bapak Ibu Saudara, dianggap perlu dan penting oleh Rasul Paulus untuk menuliskan ini lagi. Menulis surat ini lagi kepada muridnya Timotius. Karena ada suatu hal yang sangat penting dalam konteks ini. Menghadapi pengajar sesat, ada suatu hal yang sangat penting untuk dia terus mendorong daripada muridnya Timotius untuk berjerih payah dan berjuang dan terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Bapak Ibu Saudara dalam konteks apapun, terlebih dalam konteks sekarang, ya, konteks pandemi corona ini, firman ini juga yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, yang Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita boleh melakukan satu perkara, yaitu
hidup di dalam perjuangan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, berjuanglah. Bapak Ibu Saudara, manusia secara naluri ketika dia lahir di bumi ini ada suatu gaya hidup yang Tuhan berikan kepada manusia yang namanya berjuang. Oleh karena itu kalau kita melihat anak-anak, bayi yang masih kecil sekalipun, ya, kalau kita perhatikan ketika dia lapar contohnya, maka dia akan menangis sekuat-kuatnya. Manakala mamanya ataupun papanya belum meresponi ataupun karena kesibukan yang lain, maka baby ini akan semakin kuat lagi mengeluarkan suaranya, menangis. Hingga pada akhirnya ketika ibunya memberikan dia ASI ataupun orang tuanya memberikan dia makanan, baru dia berhenti. Dia berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dari kecilnya kita sudah diberikan suatu naluri untuk berjuang. Oleh karena itu makanya jangan heran, Bapak Ibu Saudara, jika orang yang tidak bisa berjuang secara maksimal atau daya juangnya yang sangat lemah, maka orang ini akan tersingkir. Ya, maka orang ini tidak akan bisa hidup eksis. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya Rasul Paulus begitu sangat menekankan kepada muridnya, hiduplah berjuang. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini mungkin adalah kata-kata yang sudah sering kita dengarkan, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Ya, bahwa kalau kita tidak berjuang, kita akan terpinggirkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada saat ini pesan ini yang ingin saya sampaikan dengan jemaat Tuhan dan kepada siapapun saudara yang mendengarkan daripada ibadah ini, bahwa diperlukan pada hari-hari ini, saudaraku, yang namanya karakter nilai juang, perjuangan. Ya, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca mungkin buku ataupun boleh membaca beberapa artikel ataupun membaca beberapa sains di ilmu sains, mungkin saudara pernah, ya, pasti kita nama ini tidak asing lagi, Thomas Alva Edison. Bagaimana kita melihat suatu perjuangan yang sangat luar biasa, dia menemukan bola lampu yang memberkati seluruh dunia sampai saat ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, hingga akhirnya dia menemukan ini bukan suatu perjalanan yang demikian sederhana atau singkat, tapi itu memerlukan tenaga, biaya dan juga pemikiran dan bahkan ketekunan. Hingga pada suatu saat Thomas Alva Edison berkata bahwa orang yang berhasil, orang yang eksis, itu bukan hanya karena kemampuan intelektualnya, tetapi dia berkata juga karena adanya suatu perjuangan. Perjuanganlah yang membuat dia kepada suatu hal keberhasilan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang sama yang disampaikan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, hal yang sama itu juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus berjuang. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi corona pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara banyak hal yang kita alami, suatu dinamika kehidupan yang tidak biasa. Ya, kita mulai didorong untuk stay at home. Mungkin bukan suatu hal yang biasa bagi beberapa orang, mungkin yang selama ini banyak bekerja di luar, ini menjadi suatu hal yang tidak biasa. Bahkan orang-orang percaya diajar untuk beribadah online. Ya, kita berkata, waduh, ibadah online ini tidak sehusuk ibadah di gereja. Oh, itu benar Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, sebagai orang percaya, kita harus mulai membiasakan diri dengan suatu hal yang sangat baru. Ya, bahwa gereja Tuhan itu harus bergerak dinamis, menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Karena ibadah, kehadiran Tuhan itu Bapak Ibu Saudara tidak hanya ditunjukkan dengan seremonial banyaknya orang, tetapi dalam kesendirian kita di kamar kita, dalam keberadaan kita dengan keluarga, Tuhan juga hadir di sana.
2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana ketika firman Tuhan dibicarakan di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus berjuang menghadapi situasi itu. Situasi itu tidak boleh mengalahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu pada saat ini saya rindu dalam konteks apa kita berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam konteks apa? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita untuk berjuang? Yang pertama, saudaraku, kita lihat di dalam Matius 9 ayat 21, saudaraku. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini di dalam Matius 9 ayat 21, ini berbicara seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, 12 tahun pendarahan, dan kitab yang lain membicarakan bahwasanya tidak sedikit lagi tabib yang dikunjungi daripada wanita ini. Dan mungkin juga tidak sedikit lagi uang yang sudah keluar untuk berobat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tetap berjuang. Saudaraku, apa hal yang pertama? Satu karakter yang kita lakukan adalah bagaimana kita berjuang. Yang pertama adalah bahwa kita harus memiliki sikap tidak mau menyerah. Wanita ini memiliki sikap tidak mau menyerah. Ketika Yesus pelayanan ke rumah kepala rumah ibadah, ya, karena anaknya sakit, Yesus mau pelayanan di sana, ya. Wanita ini melihat ini menjadi satu momentum untuk dia boleh memperoleh suatu kesembuhan. Dia tahu yang datang ini orang yang luar biasa. Dia tahu nih Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat. Makanya di dalam Matius 9:21 dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, saya akan sembuh. Apa yang kita lakukan, saudaraku? Tidak mau menyerah. Saudaraku, saya katakan tadi, situasi ini tidak membuat kita kalah. Kita harus mengalahkan situasi. Inilah yang Rasul Paulus inginkan dari muridnya, berjuang. Ya, jangan menyerah. Beberapa kesaksian yang saya lihat, saudaraku, di grup-grup sosial media daripada anak-anak Tuhan yang mereka sembuh dari COVID, saudaraku, saya mengambil suatu kesimpulan, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka boleh sembuh lewat iman mereka karena mereka berjuang dan tidak mau menyerah. Karena ketika kita sudah menyerah, saudaraku, itu artinya pengharapan kita sudah habis, itu artinya maka kekalahan yang akan datang dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Wanita ini berkata, asal ku jamah sada jubahnya, saya pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara, ya, saudaraku, mungkin pada saat ini seperti yang saya katakan tadi, banyak suatu dinamika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan rumah tangga kita. Ya, ekonomi yang semakin menurun, saudaraku. Banyak orang yang kesaksian, waduh, usaha menjadi lesu, ya, penghasilan mulai menurun. Saudaraku, itu menjadi suatu hal yang mungkin kita dengarkan dalam sharing kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan menyerah. Kita berjalan terus karena Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika saya membaca suatu tulisan, suatu cerita, ya, anak-anak, ya, yang saya melihat, tapi sangat cocok konteksnya dengan bahwa kita tidak menyerah, ya. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada kepompong, ya, kepompong itu yang akan kemudian menjadi kupu-kupu, saudaraku. Dia berusaha, ya, keluar dari kepompong itu. Calon kupu-kupu itu berusaha keluar dari kepompong itu, Bapak Ibu Saudara, untuk dia boleh, saudaraku, melewati situasi yang berat itu tidak mudah, saudaraku. Karena ketika dia keluar dari lubang yang sangat kecil dari kepompong itu, saudaraku, itu memerlukan energi yang luar biasa. Saudaraku, ketika kepompong itu keluar dari tempatnya dan menjadi kupu-kupu, waduh, kupu-kupu itu menjadi sangat indah dan sangat cantik, luar biasa. Menjadi sumber inspirasi bagi orang untuk boleh membuat lagu dan puisi. Tetapi lihat, saudaraku, ya, ketika dalam satu kejadian ada seorang pemuda yang mencoba membantu kepompong yang berusaha keluar itu tapi tidak keluar-keluar, dan dia mulai memotong daripada kepompong itu, dan kepompongnya keluar, saudaraku. Kupu-kupunya keluar, tapi dengan kupu-kupu yang gemuk,
dan saudaraku sayapnya yang kusut, lemah. Saudaraku, pada akhirnya dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena ketika dia keluar dari lubang yang kecil dalam kepompong itu, sebenarnya cairannya itu didorong ke semua ke sayap-sayapnya. Sehingga ketika dia keluar dia memiliki sayap yang kuat dan berisi. Tapi ketika kalau dia tidak melewati lubang itu, saudaraku, dia akan menjadi kupu-kupu yang gemuk dan sayap yang lemah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus tadi mengajarkan muridnya Timotius untuk berjuang. Inilah yang kita lakukan dalam perjuangan iman kita, jangan menyerah. Seberapa banyak masalah saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah itu terkait dengan ekonomi, apakah itu mungkin bisnis kita yang tidak menentu sekarang ini, apakah kita sedang sakit pada saat ini, apakah mungkin ada permasalahan dengan keluarga. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan menyerah. Pengharapan kita di ayat itu, kita lihat tadi, pengharapan kita adalah Allah kita yang luar biasa. Ini yang pertama. Ya, jangan sampai kita putus asa. Ketika kita putus asa, kita tidak akan sampai kepada janji Tuhan yang luar biasa. Yang kedua adalah, ya, kalau kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 18, boleh kita baca Alkitab kita 2 Korintus 4 ayat 8, 8 ya. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami tidak habis akal, namun kami tidak putus asa. Saudaraku, ini adalah saudaraku suatu karakter. Dalam keadaan apapun tidak pernah putus asa. Saudaraku, memiliki iman yang teguh. Jadi yang kedua adalah kita harus tetap memiliki iman yang teguh, saudaraku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang memiliki iman yang teguh? Orang yang memiliki iman yang teguh adalah tidak akan terpengaruh dengan segala sesuatu yang dia lihat, dia dengar, ya, dan bahkan dia saksikan. Dia hanya terpengaruh dengan firman Tuhan yang berbicara dalam kehidupannya. Dan itu pernah dialami oleh Daniel, ya, ketika dia harus, Bapak Ibu Saudara, di menghadapi hukuman, saudaraku, ketika dia dituntut untuk lebih mentaati manusia atau Tuhan. Oh, saudaraku, dia tetap, imannya tetap teguh. Dia berkata, sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong kami, tapi kami harus tetap percaya. Kami tetap percaya kepada Allah yang hidup. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus di masa-masa sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, saudaraku, hati saudara tidak tawar, hati saya tidak tawar. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Setiap hari mungkin kita melihat di media, ya, bahwa virus corona ini bukannya makin turun, tapi makin naik, ya. Dan kita melihat banyak kejadian yang membuat kita mungkin boleh hati kita gentar. Saudaraku, begitu gampangnya manusia meninggal, saudaraku. Hati kita menjadi kecut. Tapi orang yang punya iman, saudaraku, orang yang berjuang dengan imannya tidak akan pernah dipengaruhi yang namanya oleh keadaan itu semuanya. Tapi batinnya hanya dipengaruhi oleh Allah yang hidup, oleh firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di ayat tadi itu, di ayat 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu berpengharapan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara saudara yang tetap berharap dengan Tuhan bahwa kondisi ini akan berlalu, bahwa situasi ini akan berlalu, bahwa sekalipun sepertinya tanda-tanda ke arah sana masih belum jelas, tetapi orang yang penuh iman melihat dalam dimensi imannya bahwa melihat semuanya itu akan baik adanya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, tadi dikatakan kita harus berjuang dengan tidak menyerah, berjuang hanya dengan iman yang kokoh. Karena apa saudaraku? Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah kita, bahwa harapan kita ada dengan Tuhan, saudaraku. Saya percaya Dia tidak pernah meninggalkan saudara dengan saya. Bahkan rambut kita, firman Tuhan berkata bahwa satu rambut pun jatuh, itu kalau tidak seizin Tuhan itu tidak akan pernah jatuh, saudaraku.
kita ada di dalam coveringnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika saya mengikuti suatu lomba, saya masih ingat masa saya kecil saudaraku. Dan saya sangat begitu gugup dan takut saudaraku. Lalu mata saya mulai melihat ke kiri dan ke kanan saudaraku, bahwa di antara yang melihat lomba itu, ketika saya melihat ada orang tua saya, papa saya di sana, hati saya mulai tenang saudaraku. Dan saya boleh menyelesaikan lomba itu dengan baik. Kenapa saya bisa tenang dan hati saya bisa melakukan perlombaan itu dengan baik? Karena saya melihat papa saya ada. Dia akan tolong saya, dia akan bela saya. Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan dengan Bapa di surga yang memiliki langit bumi dengan segala isinya. Dan kita terlalu percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini terjadi, semuanya Tuhan boleh izinkan. Dan sama seperti deklarasi iman kita tadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan saya melihat sebenarnya Bapak Ibu Saudara, justru pada masa-masa sekarang ini saudaraku, ketika kita berharap dengan Tuhan, pada masa-masa inilah kita mengalami mukjizat Tuhan. Pada masa-masa inilah kita melihat penyertaan Tuhan. Dan saya dorong jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat-saat inilah kita menuai banyak jiwa. Mari tularkan iman kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang yang lain saudaraku. Mari investasikan itu. Mari sampaikan itu saudaraku. Sama seperti yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita saudaraku. Dan lihat saudaraku, di saat banyak orang putus pengharapan, maka kita lewat firman Tuhan ini, kita didorong untuk tetap berharap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu di akhir daripada khotbah saya ini, sekali lagi saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita dukung pemerintah kita saudaraku. Mari kita putuskan mata rantai COVID Corona ini dengan tetap di rumah, stay at home. Saudaraku, jangan keluar rumah kalau tidak perlu saudaraku. Mari jaga kebersihan, cuci tangan. Ya Bapak Ibu Saudara, jaga fisik kita, jaga rohani kita, baca firman Tuhan, berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap jam 10 pagi, jam 9 malam kita ada kontak doa. Saudaraku, dan juga jangan lupa doa puasa kita di hari Senin Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa menara doa. Mari teleponi member-member di dalam care group. Sama-sama kita bangun suatu hal yang sangat luar biasa. Justru pada saat ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Greater blessing, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berbicara di tengah-tengah kami. Mari urapi, mari berkati, semuanya bagi mulia nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Tuhan Yesus memberkati kita.
sebab tanganmu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Baru saja tadi kita sudah mengikuti rangkaian online service kita hari ini. Saya percaya kita semua diberkati baik melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Ridwan. Kegiatan iCare masih kita lakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Dan IFJFTYC juga kita lakukan secara online melalui live di akun Instagram IFJFTYC. Untuk info lebih lanjut, akan kami post di akun Instagram IFJF Sintang. Jadi pastikan kita sudah follow akun Instagram IFJF Sintang ya, di @IFJFSintang. Kami, keluarga besar IFJF Sintang, juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Dan jangan lupa untuk bergabung dalam jadwal doa kita seperti berikut ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung online service kita minggu ini. Kami ingatkan supaya kita tetap menjaga pola hidup sehat, rajin cuci tangan, jaga jarak, di rumah aja, olahraga secukupnya, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah bergabung dalam online service hari ini. See you next week. God bless you.